Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat, dan semoga krisis pandemi COVID-19 segera usai, sehingga kita bisa kembali berangkat ke sekolah setiap hari, bisa belajar dengan tatap muka. Tentunya kita merindukan kegiatan belajar di sekolah. Baik anak-anak, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan kali ini, yaitu di tema D, sehat itu penting, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan belajar tentang beberapa hal, diantaranya yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kemudian yang kedua, unsur-unsur darah atau bagian-bagian darah. Yang ketiga tentang pantun, dan yang keempat adalah properti tari. Yang pertama tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, di mana ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada sistem peredaran darah. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tekanan darah rendah. Ini salah satu gangguan pada sistem peredaran darah. Kemudian tekanan darah tinggi, kemudian gangguan pada jantung, yang keempat adalah stroke, yang kelima ambeien atau wasir, yang keenam varises, dan yang ketujuh adalah anemia. Ini ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah: tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke, ambeien, varises, dan anemia. Yang pertama adalah tekanan darah rendah. Ini adalah salah satu gangguan pada sistem peredaran darah. Jika tekanan darah rendah, maka pasokan darah yang mencapai otak sedikit, sehingga tubuh kehilangan kesadaran atau pingsan. Ya. Ini akibat dari tekanan darah rendah. Maka kita harus mengendalikan, harus memahami tekanan darah kita. Juga tekanan darah tinggi, ini juga salah satu gangguan pada sistem peredaran darah. Ada alat untuk mengukur tekanan darah. Alat itu bernama tensimeter. Ya. Dan selain tensimeter, biasanya ketika kita periksa di puskesmas atau di layanan kesehatan, itu akan diukur tekanan darah kita menggunakan tensimeter, juga stetoskop, dan juga stopwatch. Ya, ini untuk mengetahui berapa tekanan darahnya. Kemudian, mirip anak-anak, Anda bisa dibuka pada halaman 65. Di situ akan dijelaskan beberapa gangguan peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Gangguan yang sering muncul adalah tersumbatnya aliran darah dalam pembuluh darah. Penyumbatan dapat disebabkan oleh timbunan kolesterol atau timbunan senyawa zat kapur. Lapisan lemak yang tertimbun di dalam pembuluh nadi akan menyebabkan dinding pembuluh nadi menyempit sehingga menyumbat aliran darah. Penyumbatan terhadap pembuluh nadi jantung dapat menyebabkan serangan jantung. Ya, jadi ketika penyumbatan itu terjadi pada pembuluh nadi jantung, yang terserang adalah jantungnya. Nah, sedangkan jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Nah, ini berawal dari penyumbatan pembuluh darah. Ya. Gangguan pada organ peredaran darah juga dapat terjadi karena pelebaran pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah pada sekitar anus disebut ambeien atau wasir, dan pelebaran pembuluh darah di kaki disebut varises. Ini perlu anak-anak garis bawahi. Pelebaran pembuluh darah pada sekitar anus disebut ambeien atau wasir, dan pelebaran pembuluh darah di kaki disebut varises. Gangguan
pada peredaran darah dapat juga disebabkan karena kekurangan sel darah merah yang disebut anemia. Ya, ini anemia juga merupakan salah satu gangguan pada peredaran darah pada manusia. Ya. Jumlah sel darah merah yang berkurang menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Penderita penyakit anemia biasanya merasa sangat letih, lemah, dan mukanya pucat. Penyakit anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi dapat terjadi karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau kehilangan banyak darah. Penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Vitamin C sangat berguna agar zat besi mudah diserap oleh sel-sel darah merah. Nah, itu di antara beberapa gangguan peredaran darah yang perlu kita ketahui. Ada tekanan darah rendah, ada tekanan darah tinggi, ada gangguan pada jantung. Ini disebabkan karena penyumbatan pada pembuluh nadi di jantung. Kemudian ada stroke, kemudian ada ambeien atau wasir, kemudian varises, kemudian juga anemia. Nah, anak-anak, berikutnya silakan anak-anak buka buku paketnya pada halaman 62 dan 63. Pada halaman itu akan dijelaskan tentang unsur-unsur darah, ya, dimana unsur-unsur darah itu atau cairan darah dalam tubuh kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu sel darah dan cairan darah atau plasma darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Baik, yang pertama adalah tentang plasma darah. Plasma darah ini berguna untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Ya. Jadi yang mengangkut sari makanan yang diserap dari usus halus ini adalah plasma darah. Sari makanan ini diserap oleh darah dari usus halus. Plasma darah juga berguna mengangkut karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pengubahan sari makanan. Karbon dioksida diangkut ke paru-paru dan dikeluarkan melalui pernafasan. Ini plasma darah. Ya, jadi fungsinya untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua atau B, sel-sel darah. Di mana sel-sel darah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah sel darah merah, yang kedua adalah sel darah putih, dan yang ketiga adalah keping darah. Sel-sel darah yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena sel darah merah banyak mengandung hemoglobin. Hemoglobin membuat darah berwarna merah, di mana hemoglobin berguna untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru. Jadi kalau yang mengangkut sari-sari makanan itu adalah plasma darah, nah hemoglobin ini yang mengangkut oksigen. Dalam ketika kita bernafas, yang kita hirup adalah oksigen, kemudian diangkut oleh hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Nah, terkait dengan bentuknya, bentuk sel darah merah itu seperti cakram, ya. Kalau kalian bersepeda atau naik motor itu ada cakram pada remnya itu. Nah, seperti cakram. Anak-anak bisa dilihat pada gambar 2.9. Itu adalah bentuk sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tuh. Kemudian yang kedua, sel-sel darah. Yang kedua adalah sel darah putih. Sel darah putih berwarna putih, ya. Ukurannya sel darah putih lebih besar dari sel darah merah. Bentuk dari sel darah putih berubah-ubah karena selalu bergerak aktif, ya. Apa fungsi dari sel darah putih? Sel darah putih berfungsi atau berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Makanya sangat penting sekali adanya sel darah putih.
dia sebagai imunitas kita. Dia yang akan membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah keping darah. Keping darah adalah butiran darah yang bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah. Ukuran keping darah hanya sepertiga dari ukuran sel darah merah. Ya. Keping darah berguna untuk membekukan darah. Ya, jadi fungsi dari keping darah adalah untuk membekukan darah. Jadi ketika kita terluka atau pernah terkena pisau atau benda yang tajam dan terjadi luka, nah darah itu kemudian akan berhenti mengalir. Karena apa? Karena ada keping darah ini yang kemudian membekukan darah. Itu anak-anak di antara unsur-unsur darah, di mana darah ada plasma darah, juga ada sel-sel darah. Ya, ada dua unsur itu. Sementara sel-sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Tentang pantun dan properti tari sebelumnya kita sudah pernah bahas hal ini, dan Bapak percaya kalian masih memahami tentang pantun dan properti tari. Dan untuk evaluasinya, Bapak minta nanti anak-anak bisa membuat pantun lagi. Tentunya pantun yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu tentang kesehatan pada organ peredaran darah. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bisa dipahami bersama-sama, bisa menambah pembelajaran untuk kita, dan silakan berikutnya bisa dikerjakan soal evaluasi berikut ini. Demikian, terima kasih Bapak Wahyu. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.